Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Teresa Malau dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Riau. Dalam video ini, saya akan membahas tentang diksi dan kesalahan dalam pemilihan kata atau diksi di media sosial. Sebelum membahas tentang diksi, terlebih dahulu kita membahas tentang proses komunikasi. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang atau yang disebut dengan komunikator kepada orang lain yang disebut dengan komunikan. Pikiran bisa berupa gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dalam benak diri seseorang. Dalam proses penyampaian pikiran atau perasaan itu diperlukan sebuah media. Dan media tersebut dapat berupa sebuah bahasa. Dalam proses komunikasi, hal yang paling sering kita gunakan adalah bahasa. Karena dengan adanya bahasa, kita mampu menerjemahkan dengan baik pikiran dari seseorang kepada orang lain. Akan tetapi, tidak semua orang pandai memilih kata-kata yang tepat, lengkap, dan sesuai yang dapat mencerminkan pikiran dan perasaan yang sesungguhnya. Selain itu, sebuah perkataan belum tentu memiliki makna yang sama bagi semua orang. Maka, dalam komunikasi, diperlukan pilihan kata atau diksi yang tepat agar pesan atau informasi yang ingin disampaikan dapat diterima benar dan efektif. Lalu, apakah diksi itu? Diksi atau pilihan kata adalah penggunaan kata-kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Diksi atau pilihan kata dapat juga disebut kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna yang sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikannya, dan kemampuan tersebut hendaknya disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan pendengar ataupun pembaca. Diksi atau pilihan kata selalu mengandung ketepatan makna dan kesesuaian situasi dan nilai rasa yang ada pada pembaca atau pendengar. Lalu, apakah fungsi dari diksi? Fungsi diksi yang pertama yaitu melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan penyimak ataupun pembaca. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berirama. Yang keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif. Yang kelima, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Yang keenam, mencegah salah pemahaman. Dan yang terakhir, yaitu mengefektifkan pencapaian target dalam berkomunikasi. Ciri-ciri dari diksi yang pertama yaitu sesuai dengan konteks kalimat yang akan diungkapkan sehingga nyaman saat dibaca sekaligus mudah dipahami. Yang kedua, diksi tersebut mampu membedakan suasana, makna, dan bentuk kalimat sehingga selaras dengan nilai rasa dari pembacanya. Yang ketiga, menggunakan kosakata yang dapat dipahami oleh masyarakat. Dan yang keempat, diksi tersebut menyatu dengan kata yang lain hingga melahirkan sebuah makna yang tepat. Kemudian, tujuan dari diksi. Tujuan dari diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut sempurna serta sesuai. Ketepatan pilihan istilah bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan supaya tidak merusak suasana. Selain itu, tujuan dari diksi adalah untuk menghaluskan kata serta kalimat terasa lebih indah. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Bahasa menjadi alat yang paling efektif dalam setiap aktivitas komunikasi.
Setiap manusia memerlukan bahasa agar dapat menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Dalam pemakaiannya, bahasa menjadi sangat beragam. Keragaman bahasa sangat bergantung pada kebutuhan dan tujuan dari komunikasi. Bahasa dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Seiring majunya peradaban manusia, termasuk di Indonesia, banyak cara yang dipilih dalam pemakaian bahasa untuk berkomunikasi. Bahkan pilihan cara berkomunikasi tidak hanya semakin beragam, tetapi juga semakin canggih, sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penggunaan bahasa di Indonesia pada era sekarang ini. Salah satu bentuk komunikasi yang ada saat ini adalah media sosial. Namun, dalam penggunaan media sosial masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dari kaidah bahasa Indonesia sehingga dapat terjadi kesalahan dalam berbahasa Indonesia di media sosial. Kesalahan berbahasa Indonesia ini memiliki variasi mulai dari kesalahan ejaan, mencampurkan bahasa asing ke Indonesia, penggunaan tanda baca yang tidak tepat, dan sebagainya. Contoh kesalahan dalam penggunaan diksi di media sosial yang pertama yaitu selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan murah rezeki. Penggunaan diksi dalam kalimat ini salah karena seharusnya kata atau kalimat dari selamat ulang tahun tidak perlu menggunakan huruf kapital pada kalimat selamat ulang tahun. Contoh kedua yaitu, oke, sebentar lagi aku on the way. Penggunaan diksi dalam kalimat ini salah karena kalimat ini menggunakan struktur bahasa asing yang seharusnya tidak kan. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia Purnakan. Dapat kita lihat bahwa bahasa yang kita gunakan di media sosial seiring dengan berjalannya waktu dapat menurunkan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Ini karena media sosial merupakan tempat berkumpulnya semua ragam bahasa, baik yang masih dalam bahasa Indonesia maupun yang dari luar, yang mengakibatkan penggunaan tidak lagi memperhatikan bagaimana menulis bahasa Indonesia yang benar. Sebenarnya, sah-sah saja bagi mereka, terutama remaja yang menggunakan bahasa gaul karena hal tersebut merupakan bentuk kreativitas yang mereka buat. Namun, sebaiknya penggunaan bahasa gaul dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi atau tidak digunakan pada situasi-situasi yang formal. Misalnya, pada saat berbicara dengan teman. Teman di sini adalah mereka yang mengetahui dan mengerti bahasa gaul tersebut. Tetapi, jangan sampai menghilangkan budaya berbahasa Indonesia kita. Karena, biar bagaimanapun juga, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan kita dan wajib dijaga dan dilestarikan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi diksi dan kesalahan penggunaan diksi dalam media sosial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Baik, terima kasih.